Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Zona 8. Salam Kopastus, Komando Pasukan YouTube. Gimana kabar Mas Bro, Mbak Bro, seluruh tanah air? Semoga sehat walafiat semuanya ya. Alhamdulillah, amin. Aku mau ngobrolin tentang yang kemarin, musibah Semeru ya, terus dihubung-hubungkan dengan ini kiamat karena begitu dahsyatnya dampak atau abu dari Gunung Semeru. Baru gunungnya meletus saja kayak gini, gimana kalau kiamat? Apalagi ada yang bilang kalau kiamat sudah dekat dan sebagainya. Kalau menurut saya kiamat masih jauh, bos, masih jauh sobat. Nggak usah takut, kita nggak akan mengalami, maksudnya kiamat kubro ya. Kalau kiamat suro ya kita semua pasti ngalamin. Aku akan coba cari nih dari artikel apa yang paling cocok ya tentang kiamat ini. Jadi ini aku udah dapat dari detik.i.net, yaitu 4 ramalan kiamat yang pernah viral dan terbukti salah. Namanya ramalan ya, ramalan ya, perkiraan menurut, nggak tahu dasarnya apa saja. Oke, detik.i.net, Senin 22 Juni 2020. Jakarta, kiamat adalah rahasia Tuhan dan tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Meski secara saintifik dapat dibuktikan bumi akan hancur suatu saat nanti, tidak mungkin memprediksi kapan hal tersebut terjadi. Dirangkup detik.i.net, Senin 22 Juni 2020, berikut ini deretan ramalan kiamat yang pernah viral dan bikin geger. Yang pertama, kiamat di 1999. Michel de Nostradamus alias Nostradamus, peramal asal Perancis, sempat bikin heboh karena meramalkan kehancuran karena raja teror dari langit. Ia mengatakan kiamat akan terjadi pada bulan ke-7 di tahun 1999. Melansir Washington Post, ternyata apa yang ia bicarakan adalah hasil menerka-nerka tulisan terdahulu. Dari data yang ia dapatkan, ia menyimpulkan hal tersebut. Sekarang udah 2021, nggak terjadi ya, berarti hoax atau ramalan yang keliru. Yang kedua, hari penghakiman tahun 2011. Harold Egbert Camping merupakan seorang tokoh keagamaan sekaligus penyiar radio terkemuka di California. Ia juga punya pengikut yang terbilang besar di dunia. Saat itu ia mengatakan 21 Mei 2011 akan datang hari penghakiman. Setelah berlalu, Camping mengatakan bahwa hari penghakiman sudah datang namun hanya bisa dirasakan secara spiritual. Camping pun meninggal dunia pada 15 Desember 2013. Itu pun gak terjadi ya. Yang ketiga, 2012. Ini dia yang kayaknya paling heboh ya, kekacauan soal ramalan kiamat di tahun 2012. Sempat bikin takut banyak orang hingga menginspirasi Roland Emmerich menyutradarai film 2012 yang bertemakan kehancuran dunia. Kebetulan pada 21 Desember 2012 bertepatan dengan akhir Baaktun 13 kalender hitung panjang suku Maya, sehingga membuat orang menyimpulkan sendiri inilah ramalan suku Maya tentang kiamat. Padahal tidak pernah dikatakan secara gamblang jika perhitungan Baaktun 13 berakhir maka dunia akan hancur. Dan 2012 juga sudah lewat lama dan tidak terbukti tentang kiamat yang ada di film tersebut. Yang keempat, Nibiru tabrak bumi.
bukan cuma kesimpang siuran ada tidaknya planet ini. Isu kiamat akibat tabrakan planet Nibiru dengan bumi juga dipercaya oleh penganut teori planet X. Teori ini mengatakan planet Nibiru akan menghantam bumi pada 2017 atau 2018 dan beruntung kita berhasil melewati kiamat lagi. Itu yang kita salah satu artikel dari Detik.net menyampaikan atau menulis 4 ramalan kiamat ya. Tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa kalau menurut agama saya kiamat ada 2, kiamat sugro atau kiamat kecil dan kiamat kubro atau kiamat besar. Matinya semut, matinya lalat, matinya kambing, sapi, bahkan kita matinya sekeluarga sekaligus, matinya satu desa, matinya satu negara atau hancurnya satu negara, atau hancurnya satu bumi sekalian, itu baru kiamat sugro ya, kecil. Karena kita semua tahu bahwa alam semesta ini ribuan miliar luasnya dan ribuan miliar juga planet yang menyerupai bumi. Belum bisa terukur luasnya alam semesta ini. Itu secara sains sudah terbukti dan sudah ada yang meneliti dan mengukurnya. Nah, hancurnya bumi sekalian, bumi ini di alam semesta tidak ada ukuran apa-apanya. Memang kalau dibilang kiamat, ya benar kiamat bumi saja. Tapi kalau namanya kiamat alam semesta, hancurnya satu bumi, satu galaksi sekalipun, itu belum termasuk kiamat besar. Kiamat besar itu atau kiamat kubro yaitu hancurnya alam semesta. Semuanya akan hancur, akan hilang. Bisa saja terjadi kalau Allah menghendaki besok atau lusa atau kapan, bisa saja langsung terjadi, karena itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi, kiamat masih jauh, Sobat Kopastus. Jangan pernah percaya Nabi pun ataupun malaikat sendiri tidak tahu kiamat kubro itu kapan terjadi. Kalau kita sampai mempercayai ramalan tentang kiamat, itu akan merugikan diri kita sendiri. Keimanan kita akan terkikis karena kita termasuk sudah mempercayai ramalan ya. Enggak perlu dipercaya ramalan-ramalan tersebut. Jadi pada intinya kiamat masih sangat jauh. Nggak ada yang bisa meramalkan kiamat dekat. Kiamat masih jauh. Kecuali tadi yang sudah saya sampaikan, Allah menghendaki bahkan hari ini atau besok pun sekali Dia mengatakan kiamat, ya sudah, hancur alam semesta ini, udah nggak ada kehidupan lagi. Bahkan dari sisi sains sendiri mungkin memperhitungkan kiamat bakal terjadi miliaran tahun lagi, karena menurut sains juga umur alam semesta ini juga miliaran tahun juga. Tapi namanya suatu materi pasti akan hancur juga. Jadi apabila terjadi gunung meletus atau bahkan banjir bandang atau hancurnya bumi sekalian, itu bukanlah kiamat kubro. Memang benar itu kiamat, tapi kiamat kecil, kiamat sugro.
Itu saja. Terima kasih Sobat Kopastus udah mantengin video kita. Pantengin juga video-video kita yang lain yang ada di playlist. Terima kasih. Sampai jumpa. Salam Kopastus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.